Oke, kakak mau bercerita. Kakak mau bercerita. Siapa di sini yang mau hidupnya menjadi berkat buat banyak orang? Siapa di sini yang mau nama kalian memberkati banyak orang? Amin. Kakak mau tunjukkan, ini caranya, ini jalannya. Ini jalan yang tidak lazim, tapi ini adalah jalan yang dilewati oleh Musa. Ini jalan yang dilewati oleh Daud. Ini jalan yang dilewati oleh Joshua. Ini jalan yang dilewati oleh Samuel. Dan ini adalah jalan yang dilewati oleh Tuhan Yesus sendiri. Jalan ini adalah tidak populer. Jalan ini tidak ada lampu yang gemerlapan. Jalan ini tidak ada tepuk tangan. Tapi jalan ini menjadikan hidupmu diubahkan dari gembel menjadi orang yang punya arti buat kerajaan Tuhan. Jalan ini akan mengubahkan semua roh kemiskinan menjadi kita punya hati raja. Jalan ini yang membawa menjadi orang-orang itu masuk dalam jalan-jalan kemuliaan. Dan jalan itu adalah jalan pengabdian. Mari baca bersama-sama Kak Nita. Pengabdian. Yang keras kan ini tadi udah makan kan? Pengabdian. Jalan seorang pelayan Tuhan. Jalan masuk kemuliaan. Jalan mengambil warisan. Kita tahu kita ini dipanggil jadi generasi Joel. Dan warisan untuk generasi Joel tadi sudah diperankan. Mulai dari membangkitkan orang mati, menahan bencana, membuat mukjizat, menyembuhkan orang sakit. Apalagi? Mukjizat apa lagi? Apa? Merubah sampah jadi emas. Mau enggak? Itu adalah warisan dari generasi Joel. Tapi warisan itu semua tidak bisa kita ambil kalau kita tidak mau lewati jalan ini. Karena jalan ini adalah jalan untuk kita mengambil warisan. Jalannya seperti apa sih? Ya, yang pertama kita mau belajar dari Samuel dan Eli. Mari kita baca 1 Samuel 3 ayat 1. Tolong ada yang membacakan. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Jadi Samuel kecil, jalan ini harus rela untuk hidup kita ini diawasi. Siapa di sini yang handphonenya dikasih pin atau di lock supaya mama papa tidak ada yang lihat? Tapi jalan ini caranya harus rela diawasi. Karena kenapa? Samuel pada waktu itu
dia hidup, dia memberikan, katakan apa? Samuel muda memberikan hidupnya diawasi oleh Imam Eli. Diawasi itu enak gak sih? Gak enak. Tapi pada waktu kita memberikan hidup kita untuk diawasi, maka itu adalah kita masuk yang namanya ke jalan pengabdian. Kita memberikan hidup kita kepada orang di atas kita untuk diketahui total. Mungkin kalau Kak saya nggak bisa karena mama papa cerewet. Ambil seorang pengawas yang punya kerohanian lebih tinggi daripada engkau. Mungkin bisa kakak-kakak, mungkin bisa guru, mungkin bisa pendetamu. Tapi ini jalan adalah jalan yang menyelamatkan, dan jalan ini membawa kemuliaan. Hari ini umurnya Kanita udah 50 tahun. Tapi hari itu pada waktu kakak pertama kali tinggal di rumahnya Bu Iin, umur kakak baru 20-an. Baru umur 20 tahun. Dan itu ada cowok yang naksir, ada cowok yang datang. Tapi kakak biarkan diri kakak diawasi oleh Bu Iin. Jadi setiap kali ada cowok yang mendekati, kakak mulai cerita. Sampai satu kali ada seorang cowok yang kakak gak suka banget. Kenapa sih? Kurang keren. Karena kerjaannya cuman baca Alkitab, doa. Baca Alkitab, doa. Dia gak pernah ke mall. Dia gak pernah ajak Kanita nonton. Seru gak sih kalau dideketin cowok kayak begitu? Gak seru. Kenapa? Karena dia hari itu gak punya duit. Tapi hari itu Bu Iin bilang, bukan cowok-cowok yang lain, tapi Tuhan menyediakan jodoh adalah orang itu. Orang yang kesukaannya cuma baca Alkitab dan berdoa. Dan Kak Nita mulai bilang, Tuhan gak seru. Setiap kali Kak Nita pergi dengan cowok lain, Ibu Iin jadi nanya, kamu pergi dengan siapa? Dan hari itu Kak Nita biarkan hidup Kak Nita diawasi. Hari ini kalau engkau mau lihat sebuah jalan kemuliaan dalam hidupmu, seberapa engkau mau merelakan hidupmu diawasi oleh orang-orang yang Tuhan tentukan dalam hidupmu. Amin. Siapa yang hidupnya mau diawasi? Belum banyak, baru 10%. Siapa yang hidupnya mau diawasi? Lumayan ya. Yang pertama itu diawasi. Nah, mari kita belajar 1 Samuel 3 ayat 16. 1 Samuel 3 ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Hari itu Eli memanggil Samuel anak. Dan Samuel memanggil Eli Bapak. Padahal anak-anak Eli adalah anak-anak yang kurang ajar. Anak-anak Eli adalah anak-anak yang bandel. Tapi Samuel gak pernah ngomong gini, Allah Eli ngapain sih kamu ngawasin aku? Anak-anakmu aja gak diawasin, anakmu bandel. Samuel gak pernah lakukan itu. Samuel gak pernah tidak menghormati Eli. Tapi Samuel menghormati Eli dalam seluruh hidupnya.
hari ini seringkali pernah gak sih kalian misalnya dibilangin mama, kalau habis makan cuci piring. Ah, mama ini cerewet banget. Pernah gak kayak begitu? Terus misalnya kalau pulang malam gak boleh malam-malam. Paling malam jam 10 sudah sampai rumah dan banting pintu dan berkata, ah mama ini kuno, papa kuno. Sekarang mana zaman, kan harus nongkrong, kan harus pergi ke kafe, kan harus main sama teman-teman. Mama kuno dan kita tidak bisa menghormati orang tua. Firman Tuhan berkata, kalau engkau hidupmu ingin diberkati, maka taruhlah hormat kepada orang tuamu. Hari ini adik-adik, ya, duduk dulu. Hari ini saya melihat anak muda itu udah sangat tidak punya hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Coba salah satunya sikap hormat itu apa? Seringkali tadi di sini ada kakak-kakak mentor, kalian berlari-larian, kakak mentornya dilompatin. Salah satu sikap memberikan hormat, setiap kali kita lewat, kita berkata, permisi kak. Siapa yang lakukan itu kalau di rumah? Siapa lakukan itu kepada gurumu di sekolah? Atau engkau lari aja nabrak segala sesuatu? Hal-hal kecil ini sudah hampir tidak ada di anak-anak. Padahal firman Tuhan berkata, kalau engkau memberikan hormatmu, maka kita ini akan hidup kita diberkati. Amin. Salah satu contoh lagi memberikan hormat. Kalau pergi dan pulang pamit. Siapa di sini yang pergi suka nggak pamit? Pulang juga nggak salam mah, gitu. Shalom, selamat sore mah, aku pulang. Dan itu adalah cara tindakan kita memberi hormat. Salah satu lagi, bagaimana kita belajar hidup dalam hormat kepada orang tua. Siapa di sini kalau jalan mulai hari ini, kalau ada orang yang lebih tua jalan, bawa barang banyak, bawa bawaan, ada tas, ada laptop, ada handphone, ada kunci mobil, dan kita berkata, Pak, Ibu, Tante, Om, ada yang bisa dibantu nggak? Ada yang mau dibawain nggak? Itu cara salah satunya untuk kita belajar hidup kita memberi hormat. Mau kita ada di jalan-jalan seperti ini? Ada yang mau? Wah kak, kuno. Ya terserah kalau dibilang kuno. Tapi cuman jalan-jalan seperti ini yang membawa kita masuk dalam sebuah kemuliaan. Sekali lagi ikutin Kanita. Jalan pengabdian. Jalan memberikan diri kita diawasi. Jalan memberi hormat. Itu adalah jalan-jalan yang membawa aku masuk dalam kemuliaan. Amin. Lanjut. Yuk,
Daud dan Triwira. Mari kita belajar. Ini adalah jalan pengabdian dengan cinta dan pengorbanan. Mari kita baca 1 Tawarikh 11 ayat 17 sampai dengan 18. 1 Tawarikh 11 ayat 17 sampai 18. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lanjut. Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Nah, seringkali kita sebel. Kita maunya jadi tuan atas diri kita sendiri. Siapa di sini yang punya gadget sendiri? Gak pinjem kakak, gak pinjem adik, gak pinjem mama, punya gadget sendiri. Ternyata gadget ini merubah generasi muda, membuat generasi muda itu hanya mengambil apa yang dia mau. Kalau tontonannya gak seru, di scroll. Kalau tontonannya, filmnya baru setengah, udah gak suka, di skip. Dan itu membuat kita menjadi punya kebiasaan menjadi tuan atas diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi anak yang semau gue. Kalau mama gak nurutin, aku marah. Tapi gak pernah mau nurut sama orang tua. Gak pernah mau nurut dengan Tuhan. Gak pernah mau nurut dengan Roh Kudus. Kenapa? Gadget menjadikan kita tuan atas diri kita sendiri. Tapi hari ini ada sebuah jalan yang namanya adalah jalan cinta. Kakak mau cerita, siapa di sini yang punya masalah dengan orang tua? Suka berantem dengan mama? Boleh angkat tangan? Suka berantem dengan papa? Boleh angkat tangan? Kakak punya anak satu, namanya Jessica. Hari itu pada waktu Jessica masih seusia ABG, masih umur sekitar 13 tahun. Dan hari itu dia menjadi orang yang tidak pernah mau mendengar semua perkataan saya. Dan hari itu hidupnya makin hari makin kacau. Hidupnya makin hari makin bandel. Ya, kakak ini seringkali dipanggil sama guru-guru. Bu, anaknya bawa satu kelas untuk pergi jajan di Kemang Pratama. Bu, anaknya bawa satu angkatan untuk pergi bolos. Dan makin hari makin dia makin bandel, hidupnya makin kacau. Sampai satu kali saya panggil, Kak Nita panggil Kak Jessica. Dan Kak Nita mulai ngomong seperti ini, Jess, mama ini hidup itu karena Tuhan. Dan hari ini kalau kamu tidak bisa sepakat dengan mama, tidak bisa ikutin jalan-jalan Tuhan, artinya kamu tidak bisa sepakat dengan Tuhan. Hari ini pilih untuk mencintai jalan-jalanmu atau mencintai jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu apa? Jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan di mana kita dituntun merelakan diri untuk dituntun oleh Roh Kudus.
Jalan-jalan itu jalan-jalan yang dipisahkan dari teman-teman yang lain. Dan hari itu dia mulai nangis. Kak Jessica nangis dan berkata, aku terlalu mencintai jalan-jalanku sendiri. Tapi hari ini aku cuma bisa minta sama Tuhan, supaya aku bisa mencintai jalan-jalan Tuhan. Tanpa kita mencintai, kita tidak akan pernah bisa ada di jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak bisa ada di tempat ini, ibadah, menyembah Tuhan, tapi kita tidak pernah punya cinta sama Tuhan. Kita datang supaya ketemu teman-teman. Kita datang supaya seru. Kita datang supaya pergi dari rumah. Tapi kita sesungguhnya tidak pernah mencintai jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu apa? Datang menyembah Dia. Jalan-jalan Tuhan itu apa? Melayani, memberikan diri karena kita tahu Tuhan kesukaannya ada di mana. Dan hari ini Kanita mau bicara, pada waktu Kak Jessica hanya mencintai jalan-jalannya sendiri. Dia cuma jadi anak yang bandel. Dia cuma jadi anak yang menjadi masalah. Dia cuma jadi anak yang seringkali bikin Kak Nita repot. Tapi pada waktu dia mulai berkata, Tuhan, ajari aku untuk aku bisa mencintai jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan hari ini ada begitu banyak yang ajaib yang dia kerjakan. Kak Jessica punya komsel. Kak Jessica sekolah di Taiwan. Dan itu semua di Taiwan itu bukan seperti di Mahanaim yang banyak sekali orang Kristen. Di Taiwan itu orang Kristennya bisa dihitung. Tapi kemarin hari itu 2 tahun yang lalu Kak Jessica bikin retreat. Gak sebanyak ini. Mungkin sekitar 20 orang. Dan yang ikut ada orang Buddha, ada orang ateis. Dan yang ajaib tahu enggak? 2 orang anak, 1 Buddha, 1 ateis minta dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Hari ini sebuah pilihan ada di depan kalian. Kalau kalian ada di jalan-jalan, kalian ada di gereja, kalian ada di retreat, tapi hidup kalian tidak pernah berdamai. Kalian tidak pernah mencintai jalan-jalan Tuhan. Kalian ada di tempat ini hanya untuk sebuah pelarian. Maka hidup kalian tidak akan pernah diubahkan. Maka hidup kita tidak akan pernah masuk ke dalam kemuliaan. Cuman pada waktu kita ada untuk mencintai jalan-jalan Tuhan, maka hidup kita akan mulai diubahkan. Kak Nita mau cerita, dalam hidup Kak Nita, pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Siapa di sini yang siapa yang di sini punya pacar? Wow, umur berapa kalian sudah pacaran? Kak Nita mau beritahu, pacar bisa mengecewakan. Siapa di sini yang punya sahabat baik? Sahabat bisa mengecewakan. Siapa di sini yang punya mama papa yang kaya raya dan sangat baik? Mama papa pun bisa mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan cuman satu pribadi, yaitu siapa namanya? Siapa
Kanita kenal di dunia ini. Hari ini Kanita sudah usianya 50 tahun. Tapi nama ini, pribadi ini tidak pernah sekalipun mengecewakan Kanita. Amin. Amin. Yang terakhir. Mari, yuk. Bapa dan Yesus. Ini jalan yang tidak lazim ini juga dilewati oleh Tuhan Yesus. Kalau hari ini Yesus ada di mana? Tempatnya Tuhan Yesus di mana? Di mana? Di surga. Dan dia ditempatkan di tempat yang mulia, yang ada di dekat Bapa. Amin. Dan Yesus pun melewati jalan ini yang membawa dia hari ini ada di sisi Bapa, ada di dalam tempat kemuliaan itu. Mari kita baca. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Hari itu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Dan dia harus menghadapi sebuah salib. Dan salib itu buat dia sangat menakutkan. Dan dia berkata, Tuhan, Bapa, seandainya ini boleh, gak aku lewati. Seandainya ini aku boleh, gak harus lewati. Aku minta Tuhan, tapi biar kehendak-Mu dan bukan kehendakku. Dan Tuhan Yesus selalu meletakkan kehendak-Nya. Dan dia selalu memilih sepakat dengan Bapa. Jalan kehambaan yang ketiga adalah jalan sepakat. Amin. Jalan pengabdian yang ketiga adalah jalan apa? Sepakat. Sepakat ini apa sih? Kalau hari itu engkau sudah pengen pergi sama temanmu, tapi tiba-tiba engkau rasa di dalam hatimu, Tuhan berkata, jangan pergi. Maka engkau sepakat dengan Tuhan dan engkau tidak pergi. Itu adalah jalan-jalan sepakat. Jalan-jalan sepakat ini misalnya apa? Kalau nanti suatu kali kalian mau sekolah, saya mau sekolah, saya mau keluar dari sekolah Mahanaim, bosen, disuruh devotion terus. Tiba-tiba engkau dapatkan mimpi, ada tsunami, dan engkau tahu engkau harus tetap sekolah di Mahanaim. Sekalipun teman-temanmu sekolah ke tempat yang lain yang lebih menyukakan hati, tapi engkau memilih untuk taat dan sepakat. Dan jalan sepakat ini yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Jalan sepakat dengan Bapa ini yang membawa Yesus bisa menyelamatkan seluruh umat manusia. Jalan-jalan sepakat. Adik-adik, bisa nggak kita sepakat? Hari ini adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang masih suka main game Mobile Legend?
Kalau sampai di rumah dan Tuhan berkata, nak, tinggalkan game Mobile Legends dan uninstall. Apakah engkau mau sepakat dengan Tuhan? Serius, mau atau tidak? Mau atau tidak? Kenapa? Jalan-jalan sepakat itu yang membawa sebuah kemuliaan. Hari ini, siapa di sini yang sudah melayani, nari, mungkin jadi usher, mungkin ikut di rock, mungkin ikut di gereja. Siapa yang sudah melayani, angkat tangan. Tapi kakak mau berkata, hari ini seringkali kita menjadi pelayan Tuhan. Hidup kita tidak pernah menjadi berkat buat banyak orang. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau melewati jalan-jalan pengabdian. Jalan yang tidak lazim, tapi jalan ini membawa kemuliaan. Hari ini generasi Joel sedang ada sebuah sangkakala yang sedang ditiup untuk memanggil anak-anak generasi Joel yang berkata, siapa yang mau memberikan dirinya untuk Tuhan. Hari ini bukan karena engkau ikut teman-temanmu melayani, bukan karena teman-temanmu menari dan engkau ikut menari, tapi hari ini ada sebuah hidup yang kita mau lewati jalan-jalan yang tidak lazim ini, tapi jalan ini membawa kepada kemuliaan. Kenapa? Karena semua pelayan Tuhan, semua tokoh-tokoh yang di Alkitab, semua bahkan Tuhan Yesus sendiri itu melewati jalan ini. Ada Musa, ada Daud, ada Samuel, ada Elisa, dan mereka semua harus melewati jalan ini supaya hidup mereka menjadi berkat.